Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kesyandiani dengan NIM 25105121186. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Putri Nabila Firdaus dengan NIM 2510512193. Perkenalkan, nama saya Latisha Putri Kenata dengan NIM 2510512194. Yang pertama terdapat bab 1 pendahuluan. Di sini terdapat latar belakang yaitu transformasi digital telah mendorong perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas layanan operasional melalui pemanfaatan teknologi informasi, termasuk dalam pengelolaan fasilitas parkir. Di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, tingginya mobilitas kendaraan mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, dan tamu setiap hari menuntut adanya sistem parkir yang cepat, aman, dan terintegrasi. Sistem Sky Parking yang saat ini digunakan telah mendukung registrasi pengguna dan portal parkir secara otomatis, namun masih memiliki beberapa keterbatasan, seperti belum tersedianya digital parking pass berbasis QR code, fitur smart recommendation, serta informasi kapasitas parkir secara real time. Kondisi tersebut menyebabkan pengguna belum memperoleh informasi parkir secara optimal, sementara pengelola masih mengalami keterbatasan dalam proses monitoring dan pengambilan keputusan. Oleh karena itu, penelitian ini mengusulkan pengembangan sistem Sky Parking melalui penambahan fitur-fitur tersebut, guna meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kualitas pengelolaan parkir di lingkungan kampus. Selanjutnya, bab 2 tinjauan pustaka. Yang pertama, terdapat sistem informasi manajemen. Sistem informasi manajemen merupakan sistem berbasis komputer yang mengintegrasikan manusia, prosedur, teknologi, dan data untuk menghasilkan informasi yang akurat guna mendukung operasional pengawasan dan pengambilan keputusan. Lalu ada smart parking. Smart parking merupakan sistem pengelolaan parkir yang memanfaatkan teknologi digital untuk mengotomatisasi proses identifikasi kendaraan, menyediakan informasi kapasitas parkir secara real time, serta meningkatkan efisiensi pengelolaan parkir. Lalu terdapat metode waterfall, merupakan model pengembangan perangkat lunak yang dilakukan secara bertahap melalui tahapan planning, analysis, design, implementation, testing, and maintenance, sehingga menghasilkan proses pengembangan yang sistematis dan terstruktur. Lalu terdapat teknologi pendukung. Penelitian ini memanfaatkan digital parking pass berbasis QR code, real-time monitoring, dan smart recommendation untuk mendukung autentikasi kendaraan, pemantauan kapasitas parkir, serta pemberian rekomendasi akses parkir yang lebih optimal. Lalu di sini terdapat studi literatur relevan. Yang pertama dari Lestari et al. 2025. Dia berfokus pada smart parking berbasis OCR. Kontribusinya identifikasi kendaraan otomatis. Lalu selanjutnya ada Suryani et al. 2004. Fokusnya terdapat smart parking berbasis QR code. Kontribusinya digital parking pass. Lalu ada Mutaimana et al. 2025. Fokusnya real time monitoring. Kontribusinya monitoring system. Lalu ada Febrianti et al. 2004. Fokus recommendation system. Kontribusinya rekomendasi parkir. Lalu ada Hamka et al. 2024 dan Supriyato 2024. Berfokus pada metode waterfall. Kontribusinya pengembangan sistem. Berdasarkan kajian penelitian terdahulu, diketahui bahwa pengembangan sistem smart parking telah mencakup berbagai aspek seperti identifikasi kendaraan menggunakan OCR, penerapan QR code, monitoring secara real-time, sistem rekomendasi, serta penggunaan metode waterfall. Namun, penelitian-penelitian tersebut masih membahas komponen tersebut secara terpisah dan belum mengintegrasikannya dalam satu sistem yang utuh. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan dengan mengintegrasikan digital parking pass berbasis QR code, real-time monitoring, smart recommendation, dan metode waterfall dalam mengembangkan sistem Sky Parking berbasis web di lingkungan perguruan tinggi. Oke, untuk metodologi pengembangan, kita menggunakan metodologi pengembangan waterfall sebagai pendekatan pengembangan sistem yang bersifat terstruktur dan sekuensial dengan tahapan yang jelas mulai dari perencanaan hingga pemeliharaan. Metode ini dipilih untuk menjamin kualitas hasil analisis sistem parkir melalui proses yang sistematis dan terdokumentasi dengan baik. Alasan kita memilih metodologi model waterfall karena proyek yang kita pilih memiliki ruang lingkup yang jelas dan stabil serta berkaitan dengan infrastruktur fisik, sehingga membutuhkan pendekatan yang terstruktur. Selain itu, metode ini mendukung dokumentasi yang lengkap sehingga memudahkan pengelolaan dan pertanggungjawaban sistem kepada pihak kampus. Tahapan metodologi waterfall itu ada planning, analysis, design, implementation, testing, dan maintenance. Oke,
Untuk perencanaan proyeknya, estimasi waktu proyek untuk planning itu 2 minggu, analisisnya 3 minggu, desainnya 4 minggu, implementationnya 4 minggu, testing 2 minggu, dan maintenance 1 minggu dan berkelanjutan. Di sini tim pengembangnya ada project manager, sistem analis, sistem designer, programmer atau developer, database administrator, tester or quality assurance, dan maintenance atau support. Oke, lanjut ke analisis dan perancangan sistem. Berdasarkan observasi pada sistem Sky Parking yang saat ini dioperasikan di lingkungan UPN Veteran Jakarta, ditemukan bahwa proses verifikasi kendaraan di gerbang masuk memerlukan waktu rata-rata 5 hingga 10 detik per kendaraan. Pada jam sibuk perkuliahan, hal ini memicu antrian panjang yang menghambat aksesibilitas Civitas Akademika. Masalah utama diidentifikasi pada kurangnya integrasi data kendaraan yang menyebabkan proses validasi masih bergantung pada input manual atau pengecekan fisik yang lambat. Oleh karena itu, diperlukan perancangan sistem yang lebih terpadu untuk memangkas waktu pemrosesan dan meningkatkan efisiensi operasional. Di sini ada data flow diagram level 0. Di sini ada sistem informasi manajemen parkir terpadu. Di sini terintegrasi dengan Civitas Akademika, petugas parkir dan pimpinan atau UPT. Dengan Civitas Akademika ini ada data diri dan kendaraan, ada scan kartu masuk atau keluar, dan juga ada info slot dan riwayat. Dengan petugas parkir itu ada laporan shift dan status gerbang, ada data login dan verifikasi. Untuk pimpinan atau UPT ada laporan statistik dan kepadatan. Untuk data flow diagram level 1, di sini dari pertama registrasi, dari Civitas Akademika di sini akan mengisi form registrasi, lalu terkirim ke registrasi, lalu dari registrasi akan menyimpan data ke DB user kendaraan. Dari Civitas Akademika akan scan masuk, itu ke log masuk, lalu dari DB user kendaraan akan validasi ID ke log masuk. Dari log masuk akan simpan waktu masuk ke DB transaksi. Dari Civitas Akademika juga kalau ingin scan keluar bisa ke log keluar, lalu DB transaksi ambil data masuk ke log keluar, lalu dari log keluar akan update waktu keluar ke DB transaksi. Dari DB transaksi akan agregasi data ke laporan. Petugas juga akan kontrol sistem ke laporan, juga laporan statistik akan diserahkan ke pimpinan. Untuk level 2 di sini ada Civitas Akademika, mahasiswa dan dosen akan scan masuk ke scan QR. Dari scan QR akan ada data QR ke validasi identitas. Dari validasi identitas akan validasi ID ke user kendaraan, dari user kendaraan akan status validasi ke validasi identitas. Jadi validasi identitas akan memberitahukan status itu valid atau enggak. Lalu gerbang akan terbuka dan tercatat. Lalu dari gerbang akan simpan waktu masuk ke transaksi, dan juga buka gerbang dan catat akan buka palang. Akhirnya palang terbuka. Untuk activity diagram di sini menjelaskan alur kerja sistem informasi Sky Parking mulai dari registrasi data kendaraan, login pengguna, tampilan QR code dan status slot parkir, hingga proses scan QR atau kartu pada gerbang masuk dan keluar. Sistem melakukan validasi kendaraan, mencatat transaksi parkir, memperbarui ketersediaan slot, serta membuka palang secara otomatis. Petugas berperan dalam monitoring transaksi dan pengecekan manual bila diperlukan. Sedangkan pimpinan menerima laporan statistik parkir sebagai bahan evaluasi. Di sini dari Civitas Akademika, di sini ada 4 aktor: Civitas Akademika, sistem Sky Parking, petugas dan pimpinan. Perancangan basis data di sini ada IRD-nya, ada user, kendaraan, transaksi parkir, petugas. Di sini user, primary key-nya ada ID user. Terus di sini ada nama, peran, kode unit, nomor telepon. Terus kendaraan juga ada primary key-nya, ada plat nomor kendaraan ini, foreign key-nya dengan ID user. Terus ada jenis kendaraan, ada dan juga merek atau model. Terus di sini transaksi parkir, primary key-nya adalah ID transaksi. Terus foreign key-nya adalah plat nomor, ID petugas masuk, ID petugas keluar. Terus ada di sini ada waktu masuk, waktu keluar, status, total biaya. Di sini petugas primary key-nya ID petugas, terus di sini ada nama petugas, shift, password. Kamus data di sini nama harus data profil underscore pengguna, struktur datanya ada ID user, nama, peran, nomor telepon, deskripsinya data identitas Civitas yang mendaftar. Nama harus datanya juga ada data identitas Civitas yang mendaftar. Di sini struktur datanya ada plat nomor, jenis, merek, ID user, deskripsinya informasi kendaraan milik Civitas. Nama harus datanya juga ada tiket digital, ID transaksi, plat nomor, waktu masuk, periode, total kendaraan, data durasi untuk deskripsinya. Terus lalu ada laporan statistik, struktur datanya ada periode, total kendaraan, rata durasi. Deskripsinya periode, total kendaraan, rata durasi. Ini perancangan antarmukanya, pertama ada login di akun, lalu kita akan
melihat dulu kayak ini scan-nya tuh dia statusnya lagi parkir atau enggak, terus ini dikasih tahu plat motornya apa, terus kendaraan dia pakai apa. Dia bisa milih dia mau masuk parkir atau keluar parkir. Terus udah ada status parkirnya kayak gini. Terus dia ada ngasih tahu gitu kayak gate 1 ini smart recommendation-nya. Jadi di sini kalau misalnya gate 1 ramai, ya udah dia bisa ke gate 2 karena kan sepi, udah ada smart recommendation. Jadi rekomendasinya kayak gunakan rate 2. Lalu untuk keamanan sistem dan autentikasi otorisasi, sistem Sky Parking mengimplementasikan keamanan berlapis melalui 2 mekanisme utama untuk menjamin integritas data dan privasi pengguna. Pada sisi autentikasi, sistem terintegrasi dengan database Pusat UPN Veteran Jakarta untuk memvalidasi NIM atau NIP, menggunakan enkripsi hashing pada kata sandi, serta menerapkan fitur auto logout untuk mencegah penyalahgunaan sesi. Sementara pada aspek otorisasi, sistem menerapkan role-based access control dengan prinsip least privilege. Di sini ada sivitas akademika, di sini akses personal, profil dan status parkir. Petugas parkir ada akses operasional, verifikasi kendaraan dan gerbang. Pimpinan atau UPT akses strategis, laporan statistik dan analisis tren. Pemisahan hak akses ini memastikan setiap penggunanya berinteraksi dengan fitur yang relevan sehingga meminimalisir risiko manipulasi data internal. Kemudian untuk rencana pengujiannya ada metode pengujian, skenario pengujian utama, dan tujuan akhir. Untuk metodenya menggunakan black box testing yang fokus pada fungsionalitas tanpa melihat kode. Tujuannya memastikan input menghasilkan output sesuai kebutuhan sistem parkir. Selanjutnya, skenario pengujian utama. Yang pertama, registrasi kendaraan atau data tersimpan dan status terdaftar. Kedua, transaksi masuk, yaitu scan berhasil, waktu tercatat, dan palang terbuka. Ketiga, validasi user, yaitu kartu tidak valid ditolak. Keempat, transaksi keluar, yaitu durasi dihitung dan status selesai. Kelima, monitoring slot adalah jumlah parkir terupdate real time. Terakhir, pelaporan, yaitu sistem menghasilkan laporan dalam bentuk PDF atau Excel. Tujuan akhirnya adalah memastikan seluruh fungsi sistem berjalan dengan benar dan menguji apakah sistem mampu mengurangi antrian di area parkir sebelum implementasi di kampus. Bab 5, analisis kelayakan sistem. Jadi fokus uji kelayakan kami ini dilakukan untuk menilai apakah pengembangan fitur scan QR Code dan Smart Recommendation pada sistem Sky Parking yang sudah ada di UPN Veteran Jakarta layak diterapkan dalam aktivitas parkir kampus. Aspek yang dianalisis mencakup 4 aspek, yaitu kelayakan teknis, kelayakan operasional, ekonomi, serta cost benefit. Keempat aspek ini dilakukan untuk melihat kesiapan sistem dari sisi teknologi, pengguna, biaya, dan manfaat. Tujuan dari uji kelayakan ini adalah memastikan bahwa pengembangan fitur QR Code dan Smart Recommendation dapat membantu proses parkir menjadi lebih cepat, tertib, terarah, dan mudah dipantau oleh pihak pengelola kampus. Selanjutnya ada hasil analisis kelayakan sistem. Jadi dari teknisnya sendiri, pengembangan fitur QR Code ini dinilai layak karena dapat diterapkan melalui aplikasi yang sudah digunakan oleh mahasiswa dan dosen. QR Code dapat dimanfaatkan sebagai digital parking pass yang berisi identitas pengguna, kendaraan, dan waktu akses. Dari operasional, fitur ini membantu sivitas akademika dan petugas parkir. Pengguna dapat menggunakan QR Code sebagai identitas digital parkir, sedangkan petugas dapat melakukan validasi kendaraan melalui proses scan di gerbang. Selanjutnya, dari ekonomi, pengembangan fitur QR Code dan rekomendasi gate dapat dilakukan secara bertahap, tanpa langsung membutuhkan perangkat yang mahal. Pada tahap awal, sistem dapat memanfaatkan aplikasi, database, jaringan internet, dan perangkat scanner sederhana. Terakhir, analisis cost benefit. Manfaat yang diperoleh meliputi proses validasi yang cepat, pencatatan parkir yang lebih rapi, pengurangan kesalahan manual, dan tersedianya data parkir yang dapat digunakan oleh UPT untuk dievaluasi. Selanjutnya, implementasi sistem Sky Parking. Jadi yang pertama ada Generate QR Code. QR Code ini dibuat melalui aplikasi ketika mahasiswa atau dosen membuka fitur Digital Parking Pass. Sistem akan mengenali identitas pengguna melalui akun kampus seperti NPM untuk mahasiswa atau NIP untuk dosen. Kedua, ada autentikasi pengguna. Pengguna masuk ke aplikasi menggunakan akun kampus. Setelah berhasil masuk, sistem akan menampilkan QR Code yang sesuai dengan data pengguna dan kendaraan yang terdaftar. Selanjutnya, data pada QR Code. QR Code ini berisi string unik yang dapat membuat identitas pengguna
data kendaraan, dan timestamp. Hal ini bertujuan agar QR Code lebih aman dan tidak mudah disalahgunakan. Terakhir, ada scan masuk dan keluar. Jadi, QR Code ini digunakan saat kendaraan masuk dan keluar area parkir. Petugas atau alat pemindai melakukan scan, kemudian sistem memvalidasi data mencatat waktu parkir secara digital. Selanjutnya, implementasi Smart Recommendation. Pertama, ada fokus fitur rekomendasi. Jadi, fitur Smart Recommendation ini dirancang untuk memberikan rekomendasi gate atau area parkir yang lebih sesuai bagi pengguna berdasarkan kondisi parkir yang tersedia. Kemudian, data yang digunakan ini adalah sistem dapat memanfaatkan data status parkir, kepadatan gate, jumlah slot tersedia, dan riwayat transaksi parkir sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi. Contoh penerapannya, apabila gate 1 sedang ramai dan gate 2 lebih sepi, sistem akan merekomendasikan pengguna untuk menggunakan gate 2 agar arus kendaraan tidak menumpuk pada satu area. Kemudian, manfaatnya adalah fitur ini akan membantu pengguna memperoleh arahan parkir yang lebih jelas, mengurangi kebingungan saat memilih gate, dan membantu kampus dalam mengatur kepadatan area parkir. Untuk simulasi alur dan pengujian sistem, itu pertama ada simulasi alur sistem. Jadi pengguna membuka aplikasi Sky Parking, masuk menggunakan akun kampus, kemudian sistem menampilkan digital parking pass berupa QR code yang digunakan sebagai identitas parkir digital. Proses scan masuk dan keluar. Jadi saat masuk, QR code dipindai untuk memvalidasi data pengguna dan kendaraan. Sistem mencatat waktu masuk. Saat keluar, QR Code dipindai kembali untuk mencatat waktu keluar dan menyelesaikan transaksi parkir. Kemudian ada rencana pengujian. Jadi pengujian ini dilakukan menggunakan metode black box testing. Fitur yang diuji meliputi login atau SSO, generate QR Code, scan QR Code masuk dan keluar, status parkir, rekomendasi gate, dan laporan statistik. Tujuan pengujian ini memastikan setiap fitur berjalan sesuai kebutuhan, mulai dari validasi identitas, pencatatan transaksi parkir, hingga penyajian informasi parkir kepada pengguna dan pihak UPT. Bab 7, kesimpulan dan saran. Jadi untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil analisis, pengembangan fitur scan QR Code dan Smart Recommendation pada sistem Sky Parking dapat menjadi solusi untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan parkir di UPN Veteran Jakarta. QR Code berfungsi sebagai digital parking pass yang mempercepat proses validasi kendaraan, sedangkan Smart Recommendation membantu pengguna memperoleh arahan gate atau area parkir yang lebih sesuai. Selain itu, data transaksi parkir dapat dimanfaatkan oleh UPT untuk memantau kepadatan dan mengevaluasi pengelolaan fasilitas parkir kampus. Sarannya sendiri adalah sistem Sky Parking dapat dikembangkan lebih lanjut dengan pembaruan status parkir secara real time, integrasi sensor parkir, notifikasi otomatis, serta penguatan keamanan QR Code agar tidak mudah disalahgunakan. Penerapan sistem juga perlu didukung dengan pelatihan bagi petugas parkir dan sosialisasi kepada sivitas akademika agar penggunaan digital parking pass, scan QR Code, dan fitur rekomendasi dapat berjalan optimal.